Geng KKB salah masuk Honai. Kaget bukan kepalang. Gerombolan terkapar di tangan prajurit handal. Setelah menjalani pelatihan militer dan bela diri ala KKB selama berbulan-bulan, 3 pemuda KKB terdeteksi mulai turun gunung. Kemungkinan untuk menghilangkan kejenuhan setelah berbulan-bulan menjalani aktivitas yang membosankan. Para pemuda tanggung ini belum menyadari dari awal direkrut KKB sampai aktivitas sehariannya di kandang KKB. Sampai saat turun gunung, pihak berwajib terus memantaunya melalui beberapa informan yang terpasang di kandang KKB sendiri. Mendapat informasi akurat, beberapa personel aparat TNI Polri mulai diterjunkan. Terlihat 3 KKB memasuki pasar di salah satu distrik di Papua. Perbedaan mencolok dari gaya ketiga pemuda yang telah digembleng KKB ini memudahkan pihak aparat membedakan dengan warga lainnya. Dengan rasa percaya diri yang teramat tinggi, ketiga pemuda KKB mulai menuju kios yang ada di area pasar tersebut. 2 aparat terlihat mulai mengekor langkah 3 pemuda KKB dari kejauhan, memastikan apa yang akan dilakukan ketiga pemuda tersebut. Para pemuda pengangguran ini selanjutnya mengeluarkan kartu tanda anggota salah satu organisasi militer separatis dan menunjukkannya pada pemilik kios. Rupanya hal ini dilakukan anggota KKB baru ini untuk meminta uang dan rokok. Sebelum memperoleh apa yang diminta, sekonyong-konyong 2 prajurit TNI yang juga adalah orang asli Papua sudah berdiri di sampingnya. Seperti tak peduli dengan kehadiran 2 prajurit ini, ketiga pemuda terus memaksa meminta uang dan rokok pada pemilik kios. Kedua prajurit menegur dan memperingatkan ketiga pemuda ini secara baik-baik untuk tidak melakukan pemalakan. Bukannya takut melihat 2 prajurit bersenjata ini, justru anggota KKB ini malah menantang duel dengan tangan kosong. Tak ingin beradu mulut dan jadi tontonan banyak warga secara halus, prajurit menyuruh ketiga pemuda sok jago ini untuk meninggalkan area pasar. Ternyata tak mudah menyuruh para pemuda bengal ini keluar dari area pasar. Kedua prajurit berinisiatif memancingnya dengan keluar area pasar terlebih dahulu. Benar saja, para pemuda minim pengalaman ini mengikuti kedua prajurit melangkah saat berada di tempat yang sepi. Menunggu ketiga pemuda mendekat, salah seorang prajurit memilih duduk, menghisap kretek kesukaannya, sembari memperhatikan rekannya yang mulai melepas rompi serta senjatanya. Saat ketiga pemuda mulai mendekat, tanpa babi bu, sang prajurit mengeluarkan pukulan dan tendangan andalannya. Hanya sekali gebrak, 2 KKB glosor tak sadarkan diri, mencium tanah padas. Melihat keahlian bela diri prajurit yang tak pernah dilihatnya selama digembleng di markas KKB, 1 pemuda KKB berusaha kabur menyelamatkan diri. Tapi sayang, usahanya sia-sia. Sang prajurit handal berhasil mencengkram pundaknya dan 1 bantingan berhasil melumpuhkannya. Ketiga anggota KKB ini tak menduga yang dihadapi adalah prajurit berkemampuan bela diri tinggi. Mereka mengira kemampuannya sudah cukup mumpuni untuk menaklukkan prajurit TNI usai digembleng bela diri ala KKB di markasnya. Faktanya bela diri KKB tak ada apa-apanya dibanding ilmu bela diri yang dimiliki prajurit tangguh ini. Video tersebut melansir dari channel YouTube. Anggota KKB rebutan hadiah sayembara. 6 pentolan KKB ketakutan, kepalanya dihargai 100 juta rupiah. Belakangan ini beberapa pentolan KKB wilayah Kabupaten Puncak dan Intan Jaya dibuat resah. Bagaimana tidak, wajah mereka terpampang jelas di spanduk cukup besar. Salah satunya spanduk yang menempel di pagar Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak, dengan tulisan yang cukup mencolok. Mereka adalah orang-orang yang mengganggu keamanan wilayah Ilaga. Bagi masyarakat yang dapat menangkap mereka, maka akan kami berikan hadiah sebesar 100 juta rupiah. Di spanduk besar itu juga terpampang 6 foto pentolan KKB yang merupakan DPO aparat kepolisian. Salah satunya yaitu Numbuk Telenggen, Salinas Walker, Ando Walker, Membilas Walker, Undius Kogoya, dan Jelek Walker. Mereka ketakutan. Para pentolan KKB sadis ini cukup beralasan. Bukan sergapan dari pihak aparat keamanan yang dikhawatirkan karena mereka sudah berada di tempat aman dan tersembunyi. Pengkhianatan dari anggota KKB sendiri yang membuat mereka agak karuan. Apapun bisa terjadi.
dengan iming-iming hadiah menggiurkan 100 juta rupiah. Para DPO ini merasa nyawanya kian terancam. Kawan dan saudara bisa jadi lawan demi mendapatkan uang ratusan juta rupiah. Dan sudah bukan rahasia lagi, para anggota KKB mayoritas adalah pengangguran. Mereka akan sangat nekat melakukan sesuatu demi mendapat apa yang mereka inginkan. Dan dimungkinkan para anggota KKB ini, baik kelompok maupun perorangan, dengan cara sembunyi-sembunyi akan mencari cara untuk memenangkan sayembara ratusan juta rupiah. Tak hanya uang ratusan juta rupiah, masih ada yang tak kalah menggiurkan yang ditawarkan oleh Bupati Puncak, Willem Wandik. Bupati Puncak secara terbuka menyampaikan ajakan kepada kelompok KKB untuk kembali ke pangkuan NKRI. Saya minta untuk serahkan senjata, datang ke saya. Nanti saya berikan pekerjaan demi nama bangsa Indonesia dan tanah ini Papua. Saya berjanji akan ampuni kalian. Mari kembali ke pangkuan NKRI. Hidup damai dan hidup berdampingan, ujar Willem Wandik. Menurut Willem Wandik, mengajak mereka kembali ke NKRI dan memberikan pekerjaan yang layak adalah solusi yang tepat. Ini baru solusi. Ketika mereka sudah kembali, maka semua akan berjalan lancar. Pembangunan pendidikan, pelayanan kesehatan akan terus maju, ujar Willem Wandik. Bupati Willem Wandik juga berdoa kepada Tuhan agar senantiasa melindungi penduduknya. Video ini melansir dari channel YouTube. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.